Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah beriman dengan semangat yang baru. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun masa Prapaskah masih 1 bulan lagi ya, jadi hari Rabu Abu baru akan datang bulan depan ya, tanggal 18 Februari, yang berarti masih 1 bulan lagi ya. Tetapi baik juga kalau pada hari ini meskipun masih 1 bulan lagi ya, Injil mengajak kita untuk merenung ya, Injil mengajak kita untuk berefleksi tentang aktivitas puasa di dalam hidup beriman ya. Nah, berbicara tentang aktivitas puasa, saya teringat dengan pengalaman saya ketika ada seorang bapak ya yang datang kepada saya menyatakan keinginannya untuk dibaptis ya, menjadi seorang Katolik ya, untuk bergabung dengan gereja Katolik. Maka pada waktu itu saya bertanya kepada bapak itu ya, bapak tersebut, apa yang membuat bapak kok bisa memutuskan ya untuk minta dibaptis menjadi seorang Katolik. Maka bapak ini pun kemudian berkata kepada saya ya, Romo Erik, sebenarnya saya sudah lama mengamat-amati dan sudah lama belajar tentang agama Katolik ya, dan juga mengamat-amati kehidupan orang Katolik ya. Sudah lama Romo, mungkin sudah ada 20 tahun ya. Dan saya merasa kagum dengan sikap hidup orang Katolik ya. Saya tahu di dalam agama Katolik ya, di dalam iman Katolik itu juga ada aktivitas yang namanya puasa. Tetapi konsep puasa di dalam iman Katolik itu sungguh sangat berbeda dengan dengan konsep puasa ya, konsep puasa dalam iman Katolik itu sungguh sangat berbeda dengan konsep puasa di dalam agama saya yang lama ya. Kalau dalam agama saya yang lama, orang berpuasa, jadi orang menjalankan aktivitas puasa itu untuk mendapatkan pahala. Nah, itu konsep puasa di agama saya yang lama ya. Jadi semakin bersungguh-sungguh orang itu menjalankan puasa, semakin banyaklah pahala yang akan dia terima dari Tuhan ya. Jadi tujuan orang berpuasa itu untuk mendapatkan pahala ya. Nah, tetapi di dalam iman Katolik akhirnya saya mengerti bahwa dalam iman Katolik ya, itu tujuan puasa itu bukan untuk mencari pahala ya. Tujuan puasa itu bukan untuk mendapatkan pahala ya, karena pahala itu sudah diberikan di awal, yaitu berupa penebusan dosa ya, atau keselamatan yang sudah diberikan karena berkat sengsara dan wafat Kristus di kayu salib ya. Jadi pahala dan keselamatan sudah diberikan di awal ya, maka orang Katolik atau para pengikut Kristus tidak perlu lagi ya hidup ini mencari-cari pahala, itu tidak perlu lagi ya. Dengan berbuat kebaikan ya, dengan berbuat amal kasih, dengan berpuasa, dengan berpantang, itu tujuannya ya bukan untuk mencari pahala ya. Nah, karena pahalanya sudah diberikan duluan oleh Tuhan ya. Tetapi di dalam iman Katolik akhirnya saya tahu bahwa tujuan orang berpuasa, melakukan tindakan amal kasih, ya, berpantang dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah untuk
bersyukur ya. Maka itulah bedanya Romo ya. Setelah saya selama 20 tahun mempelajari iman Katolik, akhirnya saya tahu ya perbedaannya. Paham puasa dalam agama saya yang lama dengan dalam iman Katolik itu sungguh sangat berbeda. Di agama saya yang lama, puasa itu untuk mendapatkan pahala, tetapi dalam iman Katolik, puasa itu bukan untuk mendapatkan pahala ya, tetapi untuk bersyukur, mensyukuri semua kasih karunia, semua berkat dan rahmat yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup manusia ya. Dan paham ini akhirnya membuat saya menjadi mengerti ya, mengapa umat Katolik di masa Prapaskah ya, meskipun mereka banyak berpantang dan berpuasa, itu ekspresi wajah mereka itu tidak menunjukkan kesedihan sama sekali ya. Jadi meskipun berpantang dan berpuasa yang cukup berat ya, itu wajahnya orang Katolik itu saya lihat kok tetap ceria, tetap penuh sukacita, tetap penuh kegembiraan ya. Rupanya karena memang puasanya orang Katolik itu bukan untuk cari pahala ya, bukan untuk memperoleh pahala, tetapi untuk bersyukur ya, mensyukuri kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Dan itulah ya, dan saya sungguh sangat kagum ya dengan iman Katolik seperti ini, dan akhirnya saya menjadi mengerti mengapa di masa Prapaskah, di masa puasa itu orang Katolik wajahnya selalu ceria dan penuh ekspresi kegembiraan, karena ada dua hal yang membuat mereka bergembira di masa puasa itu atau di masa Prapaskah itu. Yang pertama ya tentu mereka mensyukuri kasih karunia yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan dalam kehidupan, dan yang kedua mereka boleh punya kesempatan untuk berbela rasa, untuk berbagi berkat dengan orang-orang yang menderita, dengan orang-orang yang hidupnya kurang beruntung ya, karena ya Romo, kita tahu ya di dalam iman Katolik puasa itu harus berbuah ya. Nah, kita berusaha mengurangi anggaran belanja kita berusaha untuk mengurangi anggaran makan kita, anggaran jalan-jalan, anggaran bersenang-senang itu kita kurangi, dan hasil dari penghematan itu kita berikan kepada saudara-saudari yang menderita melalui APP, aksi puasa pembangunan ya. Jadi itulah yang saya kagumi dari iman Katolik, Romo, bahwa puasanya itu adalah untuk bersyukur. Yang pertama untuk bersyukur, dan yang kedua untuk berbagi berkat kepada saudara-saudari yang sedang berkesusahan ya. Maka ini bagi saya sangat mengagumkan, dan itulah yang membuat saya ingin bergabung dengan Gereja Katolik, ingin menjadi pengikut Kristus, dan ingin segera dibaptis, Romo ya. Kalau makanya Romo tolong bantu saya ya, tolong beri saya pengarahan ya, bagaimana caranya saya bisa segera menjadi umat Katolik ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, satu pengalaman saya di masa lalu ya, sebuah percakapan berkaitan dengan puasa ya. Jadi perbedaan puasa orang Katolik dengan puasanya orang yang bukan Katolik itu ternyata memang berbeda ya. Jadi puasanya mereka itu untuk mencari pahala, untuk mendapatkan pahala, tetapi puasanya orang Katolik itu untuk bersyukur ya, bersyukur atas segala kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan di awal ya, yaitu keselamatan dan pengampunan dosa ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang beberapa orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus ya, mengapa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis mereka berpuasa, sedangkan murid-muridmu kok tidak, begitu ya.
orang-orang Farisi dan murid-muridnya Yohanes Pembaptis semuanya berpuasa di bulan puasa. Tapi mengapa murid-muridmu kok tidak berpuasa? Ya. Ini pertanyaan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, apakah benar ya? Kalau kita memakai logika, apakah benar di bulan puasa para murid Yesus itu tidak berpuasa? Nah, tentu saja tidak ya. Di bulan puasa ya sebagai orang-orang Yahudi yang saleh, sebagai orang-orang Yahudi yang taat ya, Yesus dan murid-muridnya pasti berpuasa ya. Tetapi masalahnya adalah konsep berpuasa Yesus dan murid-muridnya itu sungguh berbeda dengan konsep berpuasa orang-orang Farisi ya. Kalau orang-orang Farisi itu mereka berpuasa seperti yang tadi saya jelaskan, mereka berpuasa itu untuk mendapatkan pahala ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan reward ya, untuk mendapatkan ganjaran dari Tuhan ya. Tetapi murid-murid Yesus mereka berpuasa bukan untuk mencari pahala ya, tetapi untuk bersyukur ya. Bersyukur bahwa di tengah-tengah mereka hadir juru selamat, di tengah-tengah mereka hadir Mesias yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ya. Jadi ini bedanya puasanya orang Farisi dengan puasanya murid-murid Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus ini mereka juga berpuasa, tetapi puasanya itu untuk bersyukur bahwa Sang Juru Selamat, bersyukur bahwa Sang Mesias boleh hadir di tengah-tengah mereka, boleh berada di dalam kehidupan mereka ya. Jadi memang berbeda dan efeknya apa ya, orang Farisi karena mereka ini tujuan berpuasanya untuk cari pahala ya, untuk cari reward, maka mereka ini ya ekspresi mukanya itu selalu apa ya, manyun, cemberut ya, mendung ya. Ini raut mukanya, ekspresinya tuh nggak pernah happy ya, nggak pernah sukacita ya. Bahkan Tuhan Yesus bahkan berkata ya itu sengaja ya. Jadi karena mereka ingin memamerkan ya, ingin menunjukkan ini loh, hari ini saya berpuasa, lalu mukanya itu sengaja ya dibuat cemberut, dibuat manyun ya, supaya semua orang tahu bahwa mereka ini berpuasa ya. Tetapi para murid Yesus tidak demikian ya. Jadi mereka berpuasa ini karena gembira, berpuasa karena hati yang penuh syukur ya. Maka ekspresi wajah mereka pun penuh sukacita ya, happy ya, penuh dengan happiness, joyfulness, ya, penuh sukacita, damai sejahtera. Dan akhirnya inilah yang membuat orang-orang Farisi itu negative thinking ya, berprasangka, berpraduga. Wah, ini di bulan puasa kok mukanya murid-murid Yesus ini kok kelihatan happy terus ya, penuh sukacita. Ini pasti nggak puasa ini ya, pasti tadi pagi sarapan, lalu makan siang, lalu ini sebentar lagi makan malam ya, nggak puasa ini. Masa orang puasa kok mukanya kok ceria dan penuh semangat. Nah, itulah prasangka dan praduga orang-orang Farisi ya. Masalahnya bukan tidak berpuasa, tetapi masalahnya adalah konsep berpuasa antara orang Farisi dan murid-murid Yesus itu sungguh berbeda ya. Dan berangkat dari puasa, maka seluruh hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus juga berbeda ya. Jadi bukan hanya dalam hal berpuasa ya, tapi juga dalam hidup beriman ya. Maka ketika kita ditanya ya, apa tujuan hidupmu mengimani Tuhan ya? Jadi kalau kita ditanya apa tujuanmu beriman kepada Tuhan, maka jawaban kita itu ya seperti puasa itu. Karena saya mau mensyukuri ya, karena saya mau bersyukur ya atas segala keindahan, atas segala kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup saya ya. Saya mengimani Tuhan ini, saya berbakti kepada Tuhan ya karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak kasih karunia, berkat dan rahmat yang berlimpah-limpah dalam hidup saya. Saya mau mensyukuri semuanya itu ya. Nah, maka hidup kita pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ya. Dan ini berbeda dengan orang lain ya. Jadi kalau orang yang bukan pengikut Kristus ya mereka
beriman ya, mengimani Tuhan ya, sama-sama mengimani Tuhan ya. Tetapi tujuan mereka mengimani Tuhan ini ya untuk mendapatkan pahala ya, untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan ganjaran dari Tuhan, dan ini akan membuat orang sulit untuk bersukacita, sulit untuk mengalami happiness, joyfulness, damai sejahtera di dalam kehidupan ya. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus sudah bersabda kepada kita bahwa anggur yang baru haruslah ditempatkan dalam kantong yang baru. Ya, artinya apa? Artinya iman yang baru harus disikapi dengan semangat yang baru pula ya. Jadi iman yang baru, artinya iman kepada Kristus, itu harus kita sikapi dengan cara berpikir ya, dengan pola pikir yang baru ya, dengan konsep yang baru, dengan mindset yang baru ya. Dan semoga dengan demikian maka iman yang baru ini ya, iman yang indah ini, yaitu iman Kristiani, iman akan Kristus sang juru selamat, sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.